Pada video kali ini kita akan membahas perihal penyakit stroke. Bagaimana cara mengenali ciri-ciri seseorang yang mulai terkena gejala penyakit stroke. Lalu bagaimana cara penanganannya sesuai sunnah Rasulullah. Tetap di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muslimlah Haji. Terima kasih yang subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat, saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Beberapa pasien datang ke klinik Ruang Sehat Masjid Taqwa Negari Talawi untuk pengobatan penyakit stroke. Baik itu stroke yang sudah mulai berat atau juga seseorang yang terkena gejala stroke. Apa ciri-ciri seseorang yang sudah mulai terkena gejala stroke? Sudah mulai melemah bagian tubuh, salah satu sebagian tubuhnya, apakah itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Mulai melemah wajah, terus juga tangan dan kaki serta sendi-sendi di bagian tubuhnya. Nah sahabat semua, kita akan coba membahas apa-apa saja yang berkemungkinan menyebabkan seseorang terkena penyakit stroke. Inti dari penyakit stroke sahabat semua adalah karena ada rusaknya syaraf di dalam tubuh kita, terutama di bagian otak kita, baik itu karena sarafnya putus atau meradang atau karena pembuluh darahnya yang pecah. Penyakit stroke sangat besar potensinya menghinggapi orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, satu hal yang sangat penting agar seseorang tidak terkena stroke, terutama bagi orang-orang yang punya biasanya tensi tinggi atau tekanan darah tinggi, ini mereka harus berhati-hati dan mulai menjaga diri agar jangan sampai penyakit ini mengenai dirinya. Karena penyakit seperti ini sahabat semua, pemulihannya bisa sangat lama dan bisa jadi semakin parah dan mengakibatkan kepada kematian. Apa yang harus mereka lakukan agar ini tidak sampai kepada penyakit yang mengakibatkan kepada stroke dan lebih parah lagi? Tentu saja sahabat, ruqyah atau Al-Quran ini adalah obat yang sangat mujarab bagi orang-orang yang mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau tensi tinggi. Walaupun sahabat, ini Al-Quran bukan hanya untuk orang yang memiliki riwayat tensi tinggi atau tekanan darah tinggi. Seluruh orang seharusnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah penting, Al-Quran ini akan menyembuhkan seluruh penyakit, insya Allah seluruh penyakit manusia. Sebagaimana kita ketahui, penyakit manusia dimulai dari hati. Ini ketika hatinya biasa melakukan goncangan karena tidak stabil, emosi yang tidak stabil, sehingga akan mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat. Dan karena darah bergerak cepat, lalu terjadi penumpukan darah, maka bisa jadi pembuluh darah atau sarafnya pecah atau rusak. Nah, dengan Al-Quran sahabat, ketenangan akan senantiasa ia dapatkan. Pergerakan dari darah yang tiba-tiba memompa dengan kencang, itu insya Allah tidak akan terjadi ketika seseorang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan, Ustadz, nenek saya atau keluarga saya atau tetangga saya, beliau rajin membaca Al-Quran tetapi tetap kena stroke. Nah sahabat, kita kembali kepada inti penyakit stroke adalah pergerakan darah yang tidak normal, dimulai dari jantung yang memacu darah dengan cepat
disebabkan oleh hati yang tidak stabil. Nah, akan menjadi pertanyaan, kenapa orang yang sering membaca Al-Quran ini hatinya tidak stabil dan tidak berimbas kepada kejiwaannya. Ia sering membaca Al-Quran, tetapi ketika marah ia senantiasa meledak-ledak marahnya, senantiasa tidak terkontrol emosinya. Maka ada beberapa penyebab, sahabat, kenapa seseorang yang dia membaca Al-Quran tetapi tidak menenangkan jiwanya, tidak menenangkan jantungnya, sehingga ia tetap kena penyakit stroke. Tentu saja qadarullah, jadikan pondasi utama bahwa Allah bisa saja memberikan penyakit ini kepada siapa saja yang dia kehendaki. Lalu yang kedua, bisa jadi sahabat, orang-orang yang dia berinteraksi dengan Al-Quran tetapi dia juga tetap berinteraksi dengan perdukunan, sehingga Al-Quran yang ia baca itu tidak sedikit pun memberikan hikmah ke dalam kejiwaannya. Sebagaimana dalam hadis, orang yang pergi ke dukun lalu percaya apa kata dukun, tidak diterima sholatnya. Intinya sahabat, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Intinya adalah begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ia mengaji tetapi ia juga senantiasa berinteraksi dengan jin, berinteraksi dengan perdukunan, maka ini bisa jadi penyakit stroke atau emosi yang tidak terkontrol ini disebabkan oleh peran jin di dalam tubuhnya, karena ia senantiasa berinteraksi dengan jin, dengan dukun. Lalu ada juga penyebabnya adalah pola makan yang salah, sahabat. Jadi pola makan ini sangat penting, bahkan dalam agama diatur bagaimana seseorang seharusnya makan. Dalam keseharian kita seharusnya benar-benar menjaga pola makan sebagaimana Rasulullah makan. Jangan makan sambil berdiri, makan selalu senantiasa membaca doa, makan yang baik-baik sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah. Madu, kurma, buah-buahan, minyak zaitun, susu kambing, dan seterusnya yang disukai oleh Rasulullah. Biasanya sahabat, orang-orang yang terkena penyakit stroke ini adalah orang-orang yang pola makannya salah. Terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan minyak, terlalu banyak makan lemak, terlalu banyak makan makanan yang berpengawet, makanan-makanan tidak sehat seperti kikil, babat, ampla, dan makanan-makanan yang sebenarnya itu harusnya dibuang karena tempat mengolah racun dalam tubuh binatang tersebut, tapi kita memakannya. Ini tidak bagus sering-sering, sahabat. Dan makanan-makanan yang tidak bisa diproses oleh tubuh ini akhirnya akan menyumbat pembuluh darah kita. Nah, ketika pembuluh darah tersumbat lalu emosi tidak terkontrol, akhirnya pembuluh darah kita meledak dan menghasilkan penyakit stroke. Kita juga, sahabat, akan merekomendasikan agar orang-orang yang terkena stroke, apalagi yang baru mulai terkena gejala penyakit stroke, maka ia benar-benar harus konsekuen untuk menjaga pola makan dan menjaga dirinya agar tidak mudah terbawa emosi sehingga jantungnya bergerak tidak normal. Jaga pola makan dan jaga interaksi dengan Al-Quran. Tinggalkan segala bentuk praktek perdukunan. Ini utama, sahabat, yang paling utama dalam pengobatan stroke. Lalu, sahabat, untuk seseorang yang sudah terlanjur kena penyakit stroke, maka selain ruqyah, selain menjaga makanan, menghindari tindak perdukunan, maka yang tak kalah penting adalah dibekam, sahabat. Biasanya kalau orang yang terkena stroke itu dibekam di puncak kepala, di bagian kepala lebih banyak, dan di bagian-bagian tubuh yang sakit karena stroke, bagian-bagian tubuh yang tidak bisa digerakkan tersebut. Itu bekam salah satu pengobatan yang insya Allah bagi orang-orang terkena stroke cukup sangat membantu, sahabat, karena memang ini dianjurkan oleh Rasulullah, karena bekam adalah salah satu pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah. Untuk pola makan, sahabat, sebagaimana juga kami sering memberitahukan kepada sahabat bahwa seperti seseorang yang terkena luka di tangannya, lalu nanti luka itu akan sembuh dengan sendirinya karena tubuhnya akan memproduksi sel-sel baru yang akan memperbaiki jaringan-jaringan tubuhnya yang rusak ini. Nah, kenapa jaringan tubuh ini susah diperbaiki?
Karena seseorang itu banyak mengkonsumsi gula, mengkonsumsi minyak, mengkonsumsi bahan-bahan pengawet, mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat sulit dicerna oleh tubuh, seperti makanan-makanan yang banyak lemaknya, dan terlalu banyak mengkonsumsi nasi. Ini adalah makanan-makanan yang akan berpotensi menyebabkan seseorang terkena stroke. Lalu apa yang harus ia lakukan? Yaitu mengubah pola makannya dengan pola makan yang sehat. Pagi ya usahakan makan buah terlebih dahulu, minum perasan air jahe, kunyit, ketumbar, dan seterusnya, seperti yang video-video yang saya rekomendasikan untuk Anda bagaimana membuat minuman-minuman sehat. Senantiasa minum madu, minum minyak zaitun, mengurangi makan nasi, bisa diganti dengan ubi merah, ubi kayu, dengan kentang, dengan makan buah pepaya, makan pisang. Nah, kalau sahabat, tubuh seseorang tidak dimasuki oleh zat-zat yang akan menyebabkan jaringan-jaringan dalam tubuhnya rusak atau ginjal bekerja dengan berat, maka insya Allah tubuhnya akan dengan mudah memperbaiki sel-selnya yang rusak, termasuk salah satu gejala-gejala yang diakibatkan oleh penyakit stroke ini. Nah, ditambah dengan ruqyah sahabat. Jadi potensi-potensi jin mengakibatkan kecelakaan, kerusakan dalam tubuh kita akan terhindar, bahkan bisa hilang dengan senantiasa ruqyah. Jangan seperti beberapa pasien saya, ketika saya suruh membaca Al-Quran, katanya baru sehalaman dia sudah baca Al-Quran. Usahakan sahabat, apalagi orang yang sudah mulai terkena gejala stroke, usahakan interaksi sepanjang hari dengan Al-Quran. Insya Allah sahabat, kalau begitu ia lakukan terus menerus interaksi dengan Al-Quran, zikir-zikir yang maksurat ia senantiasa amalkan, insya Allah. Bahkan ketika seseorang sudah kena stroke yang parah sekalipun, ketika ia menjalankan hal-hal seperti yang kita sarankan, interaksi yang baik dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, insya Allah bahkan penyakit stroke yang parah sekalipun insya Allah bisa disembuhkan dengan cara yang kita informasikan pada saat ini. Semoga menginspirasi buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.